Iya, dijawab saja dulu ya Ustaz ya, dua pertanyaan tadi. Udah Mas Ustaz, ketawa dulu. Kenapa milih Desi? Ya gue demen aja. Gue seneng. Siapa tahu ya kan namanya masih janda kan. Barangkali itu ada lowongan. Ada banyak hal yang saya pertimbangkan. Pemilihan Kun Fayakun sendiri buat saya maknanya sangat dalam ketika dia mengantarkan saya menyelesaikan hutang senilai 1,4 miliar rupiah. Kalimat Kun Fayakun itu juga mengantarkan saya keluar dari penjara. Kalimat Kun Fayakun itu juga yang membuat saya memiliki 2 perguruan tinggi saat ini. Ketika saya dulu dinyatakan DO malah di tahun 97. Kun Fayakun, kalimat ini juga begitu membekas di hati saya ketika saya dikasih satu ilmu oleh Allah, ilmu sedekah yang membebaskan begitu banyak orang-orang yang sudah tidak terhitung. Belum lama ada tukang nasi. Kan tadi kan saya ngomong tuh ya, siapa yang punya 200 juta terus dia berani sikat dalam 2 bulan. Kan belum tentu nggak ada yang berani kan. Tiba-tiba ada di antara saudara ada yang berani. Nah waktu itu ada seorang tukang nasi di Sidoarjo yang punya duit 1 juta 1 jutanya. Begitu ketemu saya di 2008 awal, udah gagah betul. Dia dikasih proyek sama Lapindo menangani catering korban pengungsi dengan nilai kontrak 20 miliar 1 tahun. Dia berubah nasib hanya 1 tahun. Mas Agus sini. Ini toko asli sudah. Kita kasih tepuk tangan dulu deh. Pak Agus Kuncoro nih, Mas Agus Kuncoro. Assalamualaikum. Nah ini Silakan. belakangnya ini Mas Beni. Assalamualaikum. Gantengan aslinya ya. Ini Kang Beni yang bikinin lagu Anji ya, Anji Drive. Terus siapa lagi? Banyak ya. Pinkan Mambo ya. Ini banyak artis-artis yang sekarang ini beliau di belakang layar. Di belakang layarnya. Begitu ketemu saya ngelihat mukanya. Mukanya nih muka laku nih. Gue bilang, Ben, lu nyanyi aja Ben, jangan bikin lagu, lu nyanyi. Insya Allah muka kayak begini disenengin sama orang. Coba nengok sana. Alhamdulillah ya. Baik, saya terusin sedikit. Subhanallah, ketika tukang nasi itu percaya, terjadi. Kemarin ada pengusaha di Kemang, Mas Agus. Dia protes ke saya. Dia udah nonton film ini. Dia menangis, dia bilang film ini betul-betul membuat saya jadi ingat sholat sunnah lagi, jadi ingat puasa Senin Kamis lagi, jadi ingat masa susah ketika dia berdoa pada Allah. Tapi yang jadi pertanyaan, kata dia, kenapa si tukang kaca kok keluarnya subuh-subuh? Nggak apa-apa ya kalau anak kecil emang begitu tuh, biarin. Cuman emaknya kemana tuh? Woi, anak jagain. Berisik. Ya kita kasih mulut kan buat ngomong ya. Si pengusaha ini bilang, kan di film ini keluarnya kan pagi-pagi. Kata si pengusaha tersebut, tukang kaca itu kok seperti orang bodoh. Masa jual kaca habis subuh? Siapa yang mau beli? Yang jual kaca, yang jualan habis subuh itu tukang sayur, gitu katanya. Saya jawab, ini kisah asli, ada ceritanya. Tahun 99 saya nikah. Begitu saya nikah saya nggak punya kerjaan. Saya carilah kerjaan. Karena nggak pernah nyari kerja, akhirnya saya gagal.
Duit yang saya bawa 10.000 dari istri saya, lalu saya muter-muter ke Sudirman segala macam, pulang tinggal 2.000. Sampai di terminal Kalideres, duit saya tinggal 2.000. Lalu saya putusin naik ojek dah, biar hilang rasa lelahnya begitu. Tapi ngelihat tukang cendol saya bilang kalau gua naik ojek nggak dapat cendol nih, gua naik angkot aja dah, biar bisa beli cendol. Belilah saya cendol tuh 1.000. Tinggal berapa duit saya? Nggak 1.000. Saya nongkrong itu di pembatas jalan sama si tukang cendol. Tanpa saya sadari ada tukang kaca di sebelah saya. Kacanya di film ini didorong, kaca aslinya dipikul. Saya tawarin dia dengan satu doa, mudah-mudahan dia nggak mau. Kalau dia mau duit gua habis. Kan duitnya tinggal 1.000 bos. Kalau dia mau kan celaka gua. Tapi kalau kita nggak tawarin, nah namanya bukan orang Betawi dong. Ya kan orang Betawi kan suka basa-basi gitu kan. Mas mau es cendol? Oh enggak pak, enggak mas, makasih, alhamdulillah. Udah saya makan aja santai, udah. Yang penting gue udah nawarin kan gitu kan. Yang penting gue udah nawarin. Sejurus kemudian saya kok melihat wajah kelelahan mas. Saat itu kurang lebih jam 2:30 ya, jam 2 lebih dikit dah. Perasaan saya wajah tukang kaca ini kok demikian memelas. Saya nengok lagi ke dia. Iya benar. Ini. Pak, dia tanpa alas kaki. Tanpa alas kaki. Kalau saudara bertanya kenapa harus dia, kenapa harus sosok tukang kaca yang diambil, kenapa tidak penjual buku agama yang diambil yang benar-benar ini? Kita akan lihat. Tanpa alas kaki tuh si abang ngipas-ngipas pakai topi anuan. Pak bener nih nggak mau cendol? Enggak mas, bener, terima kasih. Udah berapa kacanya yang laku? Apa dia bilang? Belum ada yang laku mas. Keluarnya siang kali. Orang mau keluar dari pagi. Saya bilang itu jam 9 udah keluar. Apa dia bilang? Dari subuh saya udah keluar. Allah. Saya tuh lupa kisah aslinya sampai Mas Agus saja barangkali saya tidak pernah menceritakan kisah asli ini. Barangkali saya lupa ya. Udah pernah cerita belum? Saya baru ingat lagi waktu ada SMS dari pengusaha tersebut. Kenapa kok tukang kaca itu keluar subuh-subuh? Aslinya emang pembunuh. Aslinya emang begitu tuh. Kata si tukang kaca, saya emang dari subuh udah keluar. Saya tanya emang di mana tinggalnya? Di Balaraja. Pak, kalau saudara dari Tangerang, Balaraja ke Kalideres itu naik motor aja hitam. Paham gak? Naik motor saking jauhnya, jauh pak tuh. Perlu waktu 3/4 jam naik motor tuh. Kalau kondisi tidak macet itu 20 menit. Ini jalan kaki dia nyusurin tuh rel kereta Jakarta Merak, Merak Jakarta. Dan tidak laku kacanya. Terus saya tanya, ini mau arah kemana? Kalau sudah jam 1 nggak laku, saya arah balik pak, supaya maghrib udah sampai di rumah lagi. Kalau gitu mah bapak makan cendol dulu dah. Akhirnya mau tuh. Malu saya rasanya. Saya pikir kalaulah saya jalan untuk memberi dia cendol gitu loh. Saya cuma jalan dari Kalideres ke rumah saya. Dia jalan dari Balaraja ke Cengkareng, Cengkareng, Balaraja dalam keadaan tidak pakai alas kaki dan dipikul. Ini kaca pikul pak. Dulu tuh masih ada tuh. Sekarang nggak tahu dah. Yang lebih hebat lagi, ketika saya tanya, udah makan siang pak? Hari ini belum dapat duit pak.